Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-soliha semua? Bu Guru doakan semoga soli-soliha semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajarnya ya. Nah teman-teman, pada hari ini kita belajar perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang ada di tema 7, subtema 3, dan subtema 4. Nah teman-teman, sebelum masuk materi, mudah-mudahan teman-teman semua di rumah sudah melaksanakan sholat duha terlebih dahulu dan membaca doanya ya, jangan lupa. Nah, kita langsung ya teman-teman, materi pada hari ini. Yang pertama, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan suatu peralatan keras atau hardware yang mengandung nilai-nilai sosial sehingga memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, hingga saling bertukar informasi satu dengan yang lain. Yang kedua, teknologi transportasi. Alat transportasi berkembang dari masa ke masa. Alat transportasi tradisional tidak memakai mesin. Semakin lama, alat transportasi semakin canggih teman-teman dengan adanya teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi. Sebagaimana perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang pesat di luar sana, di Indonesia juga mengalami hal yang serupa. Walaupun sedikit terlambat dibanding negara lain, perkembangan teknologi ini mulai menemukan jalannya ketika Republik kita meluncurkan satelit untuk pertama kalinya pada tahun 1972 yang diberi nama satelit Palapa. Berkat satelit ini, arus informasi dan komunikasi di Indonesia berkembang sangat pesat. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, salah satu contoh teknologi komunikasi pada saat ini yang sangat pesat kemajuannya ya teman-teman, yaitu telepon genggam atau handphone. Pasti dari tahun ke tahun teknologinya semakin maju, semakin pesat ya teman-teman ya. Memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya adalah perkembangan transportasi dari masa lalu hingga masa depan. Kendaraan sebagai alat transportasi berfungsi untuk membantu proses keberlangsungan hidup manusia. Awal mulanya digunakan hewan untuk membantu proses perdagangan. Seiring berjalannya waktu, kendaraan semakin canggih. Para ilmuwan kemudian dapat menciptakan alat transportasi baru menggunakan mesin, sehingga manusia tidak perlu menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Alat transportasi terbagi atas 3 golongan ya teman-teman, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Masing-masingnya memiliki keunikan namun dengan tujuan yang sama, yaitu membantu keberlangsungan hidup manusia. Nah, seperti pada gambar yang terdapat di layar teman-teman, ini adalah transportasi darat. Kalau zaman dahulu kita menggunakan hewan, di sini ada gambar yang ada kudanya, ini namanya delman. Ini adalah alat transportasi pada masa lalu. Dan masa kini kita sudah menggunakan yang gambar di sebelah kanan, yaitu kendaraan mobil, yaitu sudah menggunakan mesin. Ini adalah gambar perkembangan ya teman-teman, perkembangan transportasi. Dari menggunakan kuda menjadi menggunakan mesin. Selanjutnya di sini pun ada lagi gambarnya nih perbedaannya. Kalau dulu kita menggunakan sepeda, menggunakan tenaga manusia, di mana kita harus mengayuh pedalnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lebih mudah karena adanya
Perkembangan transportasi yaitu menggunakan sepeda motor, sudah menggunakan mesin sehingga kita hanya tinggal menggas saja. Lalu di laut, kalau di laut ada digambar di bawah ya teman-teman. Di laut itu ada kapal layar. Kapal layar ini digerakkan oleh tenaga angin sehingga untuk perjalanan itu biasanya lebih lama teman-teman karena harus menggunakan angin. Sedangkan sekarang kita bisa menggunakan kapal feri yang sudah digerakkan oleh tenaga mesin sehingga waktu pun lebih cepat sampai tujuan karena sudah menggunakan mesin ya teman-teman. Selanjutnya, ini dari udara nih teman-teman. Contohnya ada, kalau sebenarnya dulu tuh ada dari balon udara yang diterbangkan menggunakan udara panas. Jadi terbangnya menggunakan api atau menggunakan udara panas. Nah sekarang seperti yang kita tahu, kita sudah bisa menggunakan pesawat terbang modern seperti gambar yang sebelah kanan ya teman-teman ya. Nah ini adalah contoh transportasi udara. Nah, selanjutnya kita mempelajari yaitu informasi penting dan kalimat utama pada paragraf ke-1. Nah, ini di sebelah kanan ada contoh teks di mana terdapat 3 paragraf ya teman-teman ya. Nah, agar kita bisa menentukan suatu informasi penting dan kalimat utama pada sebuah paragraf, mari kita simak slide berikutnya ya teman-teman. Nah, informasi penting. Yang pertama Bu Guru akan menjelaskan ini. Informasi penting adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang sifatnya sebagai pokok atau inti dari topik tersebut. Topik tersebut terdapat pada teks yang dibahas. Informasi penting lebih banyak ditemui daripada gagasan pokok yang hanya memberikan inti dari teks tersebut. Nah, di sini ada 4 langkah menemukan informasi penting. Yang pertama, membaca setiap paragraf dengan cara seksama. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks atau paragraf. Yang ketiga, menentukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Dan langkah keempat, menandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kunci. Yang selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Kalimat utama atau kalimat pokok tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada pada kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Nah, selanjutnya Bu Guru di sini akan menjelaskan teknik dasar pembuatan kerajinan tangan ya teman-teman. Yang pertama itu dengan teknik lipat, kedua ada teknik potong, dan yang ketiga adalah teknik sambung. Teknik dasar pembuatan kerajinan tangan adalah lipat, potong, dan sambung. Melipat pada hakikatnya merupakan keterampilan tangan untuk menciptakan bentuk-bentuk tertentu tanpa menggunakan bahan perekat lem. Melipat membutuhkan keterampilan koordinasi tangan, ketelitian, dan kerapian. Teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Alat yang digunakan dalam teknik potong adalah cutter, gunting, pisau, gergaji, tiang, atau tape dispenser. Adapun teknik-tekniknya dengan cara digunting, disayat, dicacah-cacah, dibelah, dipotong, diraut, digergaji, disobek, dan diiris. Teknik sambung adalah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan
bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Alat yang digunakan dalam teknik sambung biasanya jarum, mesin jahit, pistol lem, stapler, palu, alat las, solder, dan obeng. Adapun cara yang digunakan dalam menyambung bisa dengan dilem atau direkatkan, di stapler, disolder, dipalu, disekrup, dilas, diikat, dijahit, dan dianyam. Nah, di sini ada contoh gambar teknik lipat ya teman-teman, menggunakan kertas origami atau yang pernah teman-teman lakukan ditugaskan oleh guru-guru yaitu membuat kipas ya teman-teman ya. Membuat kipas lipat, itu pun menggunakan teknik lipat. Selanjutnya juga ada contoh teknik potong. Nah, seperti yang teman-teman ingat dahulu, pernah ditugaskan menjahit ya. Nah, sebelum menjahit, pasti teman-teman memotong terlebih dahulu kain yang akan dijahitnya. Nah, itu menggunakan teknik potong. Dan yang selanjutnya, teknik sambung. Nah, seperti yang sudah pernah ditugaskan juga pada teman-teman ya, yaitu menjahit kain perca. Nah, itu menggunakan teknik sambung. Nah, teman-teman, untuk hari ini tidak ada penugasan, tapi teman-teman harus literasi ya, yaitu membaca teks perkembangan teknologi komunikasi yang terdapat pada halaman 115 dan membaca teks perkembangan transportasi dari masa lalu hingga masa depan yang ada pada halaman 161 sampai 163. Nah, literasi ini cukup teman-teman baca dan pahami aja ya. Tidak perlu didokumentasikan kepada gurunya. Nah, alhamdulillah. Sekian materi yang dapat Bu Guru sampaikan pada hari ini. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga teman-teman dapat memahami ya. Jika ada yang kurang, teman-teman pahami, bisa teman-teman tanyakan ke Bu Guru atau Bapak Gurunya masing-masing. Terima kasih teman-teman semua. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.